Malam ini saya mau meluruskan sesuatu hal yang telah bengkok. Banyak dari cucu-cucu saya mempercayai tentang Rabu Wekasan. Rabu terakhir di bulan Safar. Rabu Wekasan atau Rabu terakhir di bulan Safar bukanlah berasal dari ketetapan Al-Quran ya cucuku, maupun hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Namun Rabu Wekasan muncul ini itu ada beberapa yang dituangkan dalam kitab Jawahirul Khamsi ya, karya Muhammad bin Qodiruddin. Di dalam kitab itu menjelaskan bahwasanya ada ribuan bala yang turun di malam Rabu Wekasan. Ia mengisyaratkan adanya ribuan bala berdasarkan kasafnya dia. Sedangkan kasaf adalah pengalaman spiritual pribadi dan tidak bisa dijadikan dasar hukum syariat yang mengikat bagi umat Islam. Hati-hati kalian terkena bid'ah. Iya. Namun sebenarnya ada sesuatu hal yang memang ini ada apa yang sesuatu hal yang memang disembunyikan. Namun dengarkan dulu, kan katanya saya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Coba. Namun janganlah kalian tergesa-gesa memandangnya sebagai hari yang menakutkan. Sebenarnya setiap hari itu yang menakutkan, membahagiakan, tergantung kalian. Namun cucuku, jangan pula kalian tergesa-gesa menertawakannya sebagai sesuatu yang sama sekali tidak mempunyai pelajaran. Orang yang matang ilmunya tidak mudah ditarik oleh ketakutan, tetapi juga tidak sombong terhadap warisan kebijaksanaan yang sudah berbaur dengan masyarakat. Ada perbedaan yang sangat jauh antara mengambil hikmah dari sebuah waktu dan meyakini bahwa waktu mempunyai kekuasaan sendiri. Ini ada perbedaannya. Disitulah kalian mungkin baru segelintir pemahaman kalian. Dengarkan wahai cucuku, Rabu Wekasan secara sederhana adalah sebutan yang berkembang di tengah sebagian masyarakat. Namun kalian harus memahami sesuatu yang lebih dalam, cucuku. Hari tidak mempunyai tangan untuk mencelakakan kalian. Bulan tidak mempunyai mulut untuk mengutuk kalian. Safar tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasib kalian. Apabila seseorang sampai meyakini bahwa Rabu tertentu dengan kekuatannya sendiri pasti mendatangkan siaran, ia telah keliru memahami kedudukan waktu. Karena Rasulullah mengkoreksi keyakinan jahiliyah tentang kesialan yang melekat secara mandiri pada bulan Safar. Karena itu jangan kalian mengembalikan manusia kepada ketakutan yang telah dibersihkan oleh tauhid. Tetapi cucuku, dengarkan. Jangan pula berhenti pada kalimat itu ya. Sebab masih ada ilmu yang lebih halus. Bukan harinya yang harus ditakuti, tetapi keadaan diri kalian. Berapa banyak manusia melewati Rabu Wekasan dengan selamat? Berapa banyak? Tetapi menghancurkan hidupnya sendiri karena kesalahan. Berapa banyak cucuku
Manusia tidak mengetahui Rabu Wekasan sama sekali, tetapi hidupnya dipenuhi rahmat. Karena ia menjaga sholat, amanah, keluarga, tetangga, dan lisannya. Maka pahamilah cucuku, waktu hanyalah wadah. Manusialah yang mengisinya. Ya tidak. Jika kalian mengisi dengan taubat, mungkin hari yang dianggap manusia menakutkan justru menjadi salah satu hari terindah dalam perjalanan rohani. Ya, di tengah masyarakat tentunya ya, berbagai cerita bahwa pada Rabu terakhir Safar turun sejumlah bala. Tadi ada yang nulis 300.000 berapa. Janganlah kalian menyampaikan angka-angka semacam itu sebagai kepastian dari Allah. Apabila kalian tidak mempunyai dalil yang benar-benar kuat. Inilah adab ilmuwan. Tidak semua yang diwariskan harus dibuang, tidak. Tetapi tidak semua yang diwariskan boleh dinaikkan derajatnya menjadi wahyu. Ada tradisi, ada nasihat ulama, ada pengalaman manusia, ada cerita turun-temurun, dan ada nas agama. Orang yang mempunyai ilmu harus mengetahui batas masing-masing. Namun jangan kalian malah berkata, Allah pasti menentukan sekian bala pada hari ini. Alah, bullshit. Itulah perbedaan yang sangat mencolok, cucuku. Rabu Wekasan juga mengajarkan satu rahasia tentang manusia, cucuku. Manusia takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Besok belum datang, tetapi ia sudah menderita hari ini karena membayangkan besok, apalagi membayangkan Rabu Wekasan. Orang yang mengenal Tuhan ya Jawab, akan berkata, aku tidak mengetahui apa yang menungguku esok. ya, Tetapi aku mengetahui kepada siapa aku harus bersandar. Alhamdulillah. Bahkan perbanyaklah perbanyaklah doa di Rabu Wekasan ya. Tetapi luruskanlah niatnya. Apa? luruskanlah niatnya. Jangan berdoa karena kalian menganggap tanggal mempunyai kekuasaan. Bukan. Berdoalah karena kamu adalah hamba yang setiap saat membutuhkan Allah. Mintalah keselamatan, mintalah kesehatan, mintalah perlindungan keluarga, mintalah rezeki halal, mintalah hati yang bersih, mintalah akhir kehidupan yang baik. Dan jangan hanya meminta, ya Allah jauhkan aku dari bala. Jangan. Dengarkan baik-baik ya cucuku. Jangan takut pada Rabu Wekasan. Jangan takut pada Safar. Takutlah apabila sebuah hari berlalu tetapi kalian tidak menjadi lebih dekat kepada Allah daripada hari sebelumnya. Takutlah apabila sebuah hari berlalu tetapi kalian tidak menjadi lebih dekat kepada Allah daripada hari sebelumnya. Maka cucuku, jadikan Rabu Wekasan bukan hari ketakutan, melainkan hari Muhasabah. Iya. Bukan hari mencurigai takdir, bro. Tetapi hari memperbaiki diri sebelum datang Wekasan-Wekasan yang sesungguhnya. Paham? Waktu mempunyai adab dan ilmu, bukan ketuhanan. Itulah perbedaannya. Ketika seorang ahli hikmah, dahulu murid-murid saya itu cukup mempelajari falak. Salah satu pelajaran yang dapat diambil adalah tertib. Karena ia belajar bahwa tidak semua pekerjaan dilakukan dengan sembarangan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk berkhulwat, ada waktu untuk berkumpul dengan manusia, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk berbicara. Dan dalam ibadah ada waktu-waktu yang memang mempunyai keutamaan berdasarkan tuntunan agama. Dan ingat, jangan mengatakan sesuatu berasal dari Rasulullah apabila sebenarnya berasal dari tradisi perhitungan manusia. Ya, kalian
boleh mempelajari sejarah sistem ilmu falak dengan tabiat-tabiatnya. Kalian boleh mengetahui bagaimana orang dahulu membagi 7 planet. Tetapi jangan sampai orang yang kau ajari mengira pada jam ini ada sesuatu hal yang besar. Karena itu suatu rahasia yang tidak bisa disampaikan dengan sembarangan. Dengan begitu engkau mengambil simbol untuk mendidik jiwa, bukan menjadikan benda langit sebagai penguasa nasib bagi orang-orang yang awam. Pelajarilah astronomi dengan benar. Pelajari sejarah ilmu hikmah dengan jujur. Jika mempelajari sistem ilmu falak lama, sebutlah ia sebagai ilmu yang memang harus dijaga. Jangan menyamarkan sebagai kepastian wahyu ya. Bagian ini aku tahu. Bagian ini hanya tradisi. Dan bagian ini Allah yang lebih mengetahui. Pelajarilah langit kalau itu membuat kalian semakin mengenal kebesaran penciptanya. Pelajarilah matahari jika itu membuatmu semakin menjaga sholatmu. Pelajarilah bulan jika itu membuat kalian memahami perjalanan bulan-bulan Allah. Pelajarilah waktu jika itu membuat kalian berhenti menyanyiakan umur. Tetapi jangan pernah menjadikan makhluk yang kalian pelajari menggantikan sang pencipta yang kalian sembah. Maka bintang boleh menjadi tanda, waktu boleh menjadi ukuran dan guru, perhitungan boleh menjadi ikhtiar, tetapi doa tetap kepada Allah, ibadah tetap untuk Allah, dan keputusan akhir tetap milik Allah.